Maka saudari-saudara dimanapun Anda berada, mari kita berupaya untuk hidup dalam kebenaran Allah dan juga mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, keselamatan adalah tawaran, bukan paksaan, tetapi kita diajak untuk menawarkan kepada orang lain, mengajak orang lain supaya menjadi pribadi-pribadi yang selamat. Semoga sabda hari ini bergema dalam diri kita dan mengantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berupaya, berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan. Kepadamu Allahku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku dimarah musuhku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang menjadi pribadi-pribadi yang mau dan mampu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keselamatan di hadapan Allah. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada macam-macam alasan orang menangis. Ada orang karena bahagia menangis. Yang lain lagi menangis karena terharu. Yang lain lagi menangis karena sedih. Dalam kitab suci minimal kita bisa menemukan 2 kali Yesus menangis. Yang pertama, Yesus menangisi Lazarus yang mati. Bisa ditemukan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat yang ke-35. Yang kedua, Yesus menangisi Yerusalem sebagaimana diwartakan kepada kita hari ini. Wahai betapa baiknya, hai Yerusalem, jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dia menangisi Yerusalem. Ia menangisi penolakan orang-orang sebangsanya terhadap kehadirannya, terhadap dirinya. Dan penolakan tersebut tidak lain adalah penolakan terhadap keselamatan yang dari Allah. Itu sebabnya Yesus menangisi Yerusalem. Karena Yerusalem sekali lagi tidak memahami apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Maka juga Yesus telah menubuatkan bahwa tembok-tembok kokoh Yerusalem yang menjadi benteng perlindungan umat Allah itu akan hancur.
Di sana dinubuatkan akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Penduduk Yerusalem lupa bahwa yang menjadikan Yerusalem kokoh kuat sebenarnya bukan tembok-temboknya, bukan pasukan perangnya, tetapi yang mengokohkan Yerusalem tidak lain adalah kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah, tanpa dipimpin oleh Allah sendiri, maka Yerusalem tidak akan sangat kuat. Ini sekali lagi yang ditangisi oleh Yesus. Dan Yesus yang menangisi Yerusalem itu diabadikan dengan satu gereja kecil di luar tembok kota Yerusalem yang disebut atau dinamai dengan Dominus Flevit, artinya Tuhan yang menangis. Gereja itu kecil, ada satu ornamen seperti air mata begitu, bagi mengingatkan bahwa Allah sungguh sangat menyayangkan itu. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Telah difirmankan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengarunikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sabda ini merupakan bukti bahwa Allah menyelami penderitaan yang akan dialami oleh umatnya kelak karena dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya ia mengutus puteranya untuk menyelamatkan umatnya. Tapi yang perlu ditanamkan bersama dalam diri kita masing-masing bahwa keselamatan adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi sang putra datang untuk menawarkan keselamatan. Sayangnya manusia lebih menyukai kegelapan daripada keselamatan. Sebagaimana telah difirmankan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi ditawari keselamatan, tetapi yang dipilih bukan keselamatan. Yang ketiga, keselamatan tidak untuk dinikmati sendiri. Artinya setiap orang dipanggil untuk mengajak sesamanya menjadi pribadi-pribadi yang selamat. Karenanya Matatias dalam bacaan pertama kiranya menjadi inspirasi bagi kita dalam berupaya bukan hanya menikmati keselamatannya sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain. Menarik sekali orang yang bernama Matatias itu. Dia dikatakan di sana mengatakan kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang yang tidak setia kepada hukum Taurat itu, dia katakan, siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku. Maka saudari-saudara dimanapun Anda berada, mari kita berupaya untuk hidup dalam kebenaran Allah dan juga mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, keselamatan adalah tawaran, bukan paksaan, tetapi kita diajak untuk menawarkan kepada orang lain, mengajak orang lain supaya menjadi pribadi-pribadi yang selamat. Semoga sabda hari ini bergema dalam diri kita dan mengantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berupaya, berusaha hidup dalam kebenaran Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.